Benar Tuhan, Engkau yang kami nantikan, Engkaulah kekuatan kami, Engkau penolong kami yang sangat terbukti di dalam kesesakan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu, dan kami juga mau mengasihi-Mu sampai seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini ya Bapa. Kuduskan urapi hamba-Mu. Dan Roh Kudus Engkau terjemahkan dengan hikmat dan kuasa-Mu ke dalam hati kami. Supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Allah. Yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kabar luar biasa, amin. Tema firman Tuhan malam hari ini saya kasih judul, wajibkah orang percaya melayani Tuhan? Menurut saudara, wajibkah kita melayani Tuhan? Iya. Tapi kenyataannya masih banyak orang percaya yang tidak mau melayani Tuhan, ataukah melayani Tuhan tapi sekedar melayani, atau dengan motivasi yang lain untuk melayani Tuhan. Nah, hal ini ada dua hal yang kita harus perhatikan supaya kita bisa benar-benar mengerti dan kita mau melayani Tuhan. Iya benar, seharusnya orang percaya itu wajib melayani Tuhan. Amin. Katakan wajib melayani Tuhan. Nah, hal yang pertama yang kita harus perhatikan, kalau kita memiliki hal ini, saya yakin sekali semua orang percaya pasti siap melayani Tuhan. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Ya, kita harus sadar. Bapak Ibu di sini semuanya sudah yakin belum diselamatkan Tuhan? Yakin gak diselamatkan Tuhan? Nah, keyakinan ini harusnya kita jadikan sebagai satu kesadaran di dalam hidup kita. Kalau kita sadar, ya, maka saya percaya kita akan memberikan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Saya kasih contoh begini. Seandainya kita ini semua nih, ya gambaran secara lahiriah dulu, kita ini semua adalah orang jahat, ya. Kemudian kita karena kejahatan kita, hidup kita yang amburadul, dan kita semuanya di sini memiliki hutang 100 miliar kepada seseorang. Dan karena kejahatan kita ini, karena hutang kita ini, maka kita siap akan dieksekusi, apakah itu dipancung atau digantung, pokoknya hukuman mati. Namun ketika orang yang kepadanya kita memiliki hutang, kita sudah berbuat jahat kepada dia, kemudian dia datang kepada kita dan berkata begini, oke, sekarang saya anggap lunas hutangnya Picu. Saya anggap lunas hutangnya Adrian. Saya anggap lunas hutangnya Ami dan semuanya kita. Dan dibebaskan, dibatalkan dari hukuman mati. Ketika kita menerima hal itu, apa yang saudara lakukan kepada orang itu? Coba jawab. Apa yang saudara lakukan terhadap orang itu? Bayangin hutang 100 miliar. Dan kita akan dipancung mati, dihukum mati. Tapi tiba-tiba dia berkata, saya lunaskan semua dan Anda dibebaskan dari hukuman.
Apa respon saudara terhadap orang itu? Ya, apalagi? Ya, kalau saya di posisi itu tanpa berpikir lagi, saya akan langsung mengabdi kepada orang itu. Karena ibaratnya ini saya harusnya sudah mati. Tapi tiba-tiba ditolong, diselamatkan. Maka tanpa diminta pun saya pasti dan mau mengabdi seumur hidup saya kepada orang itu. Melayani dia. Apapun yang diperintahkan kepada saya akan lakukan kepada dia. Kenapa? Saya sadar benar. Nah ini yang pertama nih, memiliki kesadaran dulu. Sadar benar, saya ini adalah orang yang berhutang, orang yang terhukum mati dan dibebaskan. Amin. Saya yakin juga saudara dalam posisi itu pasti siap mengabdi, melayani pribadi tersebut. Nah, Tuhan telah memberikan kita kebebasan. Tadi hutang 100 miliar itu lebih banyak lagi secara rohani. Hutang kita itu, hutang dosa kita di hadapan Tuhan itu tidak ternilai. Besar sekali. Kita ini adalah orang yang terhukum mati. Orang yang harus masuk di dalam neraka. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan kita satu kebebasan. Keselamatan. Dan kita menyadari itu. Maka saya percaya kita akan siap mengabdi kepada Tuhan. Amin. Nah kita harus sadar. Sadar dari apa? Yang pertama, kita sadar bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Bolehkah saya minta saudara Susan bantu saya karena suaranya besar. Bacakan 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, kita harus sadar bahwa hidup kita ini di hadapan Tuhan adalah hidup yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dari apa di atas itu, kemudian engkong kita, orang tua kita, turun-temurun. Hidup kita udah hidup yang sia-sia. Mengikuti cara hidup dari nenek moyang kita. Turun-temurun. Yang tidak mengenal Allah. Hidupnya jahat. Jauh dari Tuhan dan sebagainya. Itu namanya hidup yang sia-sia. Dikatakan kita warisi dari nenek moyang kita. Tapi kita ditebus dari hidup itu. Nah, itu yang pertama. Semua manusia adalah hidup di dalam kesia-siaan. Namun syukur bahwa Tuhan Yesus datang memberikan, menawarkan penebusan. Dan ketika kita menyambut itu, dan semua dalam ruangan ini, kita sudah menyambut itu. Makanya kita ada di tempat ini, kita percaya Tuhan Yesus. Amin. Nah kita harus sadari itu Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan enggak ada orang yang benar hidupnya. Semuanya kacau, semuanya amburadul, semuanya jahat. Enggak ada yang benar kata firman Tuhan. Nah kita harus sadar. Yang kedua kita harus sadar dari apa? Dalam Roma 5 ayat 10 silakan dibacakan. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Jadi yang kedua kita ini adalah musuhnya Allah. Ya. Kita memusuhi Allah bukan Allah memusuhi kita loh. Kita yang memusuhi Allah dengan hidup kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Iya. Mulai dari kapan itu terjadi? Mulai dari Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah. Melawan firman Tuhan. Dengan ketidaktaatannya.
Sejak saat itulah kita musuhnya Allah. Dan turun-temurun. Nah, sadarkah kita begitu? Kalau kita sadari bahwa kita ini dulu adalah musuh, seteru itu adalah musuh, ya. Tapi diperdamaikan kembali dengan Allah lewat kematian Yesus. Jadi diperdamaikan kembali. Saudaraku, bayangkan yang namanya musuh. Ya. Kalau kita bermusuhan dengan orang petinggi, orang yang besar, maka hidup kita itu sudah ada di ujung tanduk kematian. Nah, kita menjadi musuhnya Allah. Tapi syukur Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Lewat kematiannya kita diperdamaikan kembali dengan Allah di surga. Amin. Yang ketiga, kita harus sadari. Roma 8 ayat 12. Silakan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, kita nih orang yang berhutang kayak contoh tadi. Saudaraku, hutang kita itu lebih besar dari 100 miliar. Atau mungkin 1 triliun. Hutang kita itu nggak bisa lagi ditebus, ya, dengan cara apapun. Dengan emas, dengan perak, enggak senilai. Emas itu mahal, bernilai. Namun saudaraku, hutang kita lebih banyak. Makanya Allah melihat, ya, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan permata kita ditebus, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Dan kematian Yesus itu membuat kita dibebaskan dari hutang. Ya, bukan hutang secara daging kepada daging. Tapi hutang kepada roh. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, firman Tuhan mengatakan, baiklah kita, hidup kita mau dipimpin oleh roh, huruf besar itu Roh Kudus. Nah, 3 hal ini, kalau kita sadari itu saudaraku, ini lebih besar daripada harta duniawi. Yang kita nggak sanggup membayarnya. Nggak sanggup menebusnya. Tapi Tuhan Yesus datang membebaskan semuanya itu. Dan kalau kita sadari itu, maka kita akan siap mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Yaitu melayani Tuhan. Kalau kita nggak memiliki kesadaran ini, saudaraku, makanya orang mungkin ya karena disuruh gembala, ya mau tidak mau terpaksa. Ataukah kita melayani tapi kita kalkulasi, ya hitung angkanya, untung rugi. Apakah ada keuntungan kalau saya melayani Tuhan? Dan ketulusan hati kita. Akhirnya banyak orang yang melayani asal-asalan. Ya. Jadi kalau moodnya bagus melayani. Kalau untung melayani. Dan banyak sekali orang percaya yang tidak mau melayani Tuhan. Yang penting selamat ya sudah. Makanya begitu berat ketika ditawarkan pelayanan, ya sedikit orang yang mau. Kalau kita dikasih kebebasan, mau enggak? Cuma sekedar mau enggak, saudaraku? Tanpa didorong, tanpa sedikit dipaksa. Apakah kita mau mengambil pelayanan itu? Ya udah, pokoknya mau enggak? Ya kalau enggak mau enggak apa-apa. Kalau mau puji Tuhan. Tanpa kesadaran ini kita akan mungkin memilih dengan alasan, aduh nggak sibuk nih. Sehingga banyak orang ketika dikasih tanggung jawab pelayanan,
Waktu masih sepi, ya kerjaan sepi, dagangan sepi, semangat itu. Begitu sudah mulai berkatnya dinaikkan Tuhan, nah mulai ya banyak alasan sedikit demi sedikit. Memang masuk akal, nggak ada waktu, nggak sibuk. Padahal kalau kita benar-benar siap melayani Tuhan, pasti kita bisa menyiapkan waktu untuk Tuhan. Amin. Itu kembali ke hati kita lagi. Dan itu kembali kepada kesadaran kita tadi tentang 3 poin ini. Aduh, sampai kapanpun nggak bisa bayar tuh utang. 100 miliar tadi contohnya. Aduh, mau kerja juga, mau kepala di bawah kaki di atas, nggak bisa bayar tuh utang. Aduh, harusnya gua udah mati dipancung. Tapi diselamatkan, dibebaskan. Kita renungin itu terus, maka kita siap jadi hamba. Ya, kata hamba dalam Alkitab itu doulos itu tuh, ya kalau zaman dulu, yang namanya hamba itu ketika orang itu, saudaraku, ditaruh di pasar, budak itu, datang bos-bos, dia pilih, dijajarin ini. Orang datang, katakanlah kita ini semua nih, datang satu bos. Saya mau tuh si Adrian itu. Begitu saya dibayar, maka saat itu juga saya 100% hambanya daripada yang membeli saya. Dan saya tidak boleh bertanya ketika saya disuruh. Nggak boleh bilang, oh Tuhan, kenapa saya disuruh ini? Saya nggak bisa itu Tuhan. Nah, kata doulos itu tidak ada satupun reason, alasan yang kita harus berikan. Pokoknya disuruh apa aja, dia lakuin. Itu hamba yang sebenarnya dalam istilah kata hamba. Kenapa? Waduh, udah ditebus. Saya bebas di situ, di rumah itu. Bebas makan, bebas segala-galanya. Yang tadinya saya harusnya budak di luar sana. Nah, banyak orang percaya tidak mau melayani Tuhan. Atau terpaksa melayani Tuhan karena belum ada kesadaran penuh. Kalau kita menyadari ini, apapun, seberat apapun, maka kita selalu mengingat hutang kita dibayar. Saya dibebaskan. Maka kita akan terus mengabdi kepada pribadi itu sampai kita mati. Itulah pengertian doulos. Ya, digambarkan sebagai keset di pintu itu saudaraku. Kalau hujan, ya keset itu kita injak sebelum masuk rumah. Supaya kaki kita, kotoran di kaki kita itu bersih. Dan keset itu gak pernah ngomong. Kenapa kok diinjak-injak tiap hari? Mungkin kita mau bicara, kita injak kotoran di luar sana. Kita keset di situ, keset itu gak bisa berkata. Kenapa dikeset di sini nih? Saya bau, gak ada. Itu pengertian doulos. Sadar sesadar-sadarnya. Amin. Nah, jujur saudaraku di dalam melayani itu tuh, ya kita juga sedang dari Imam Misoeng, ya. Saya pribadi pun, saya itu berkali-kali dulu ya, tapi sekarang itu udah nggak tergoda lagi. Dulu itu berkali-kali saya ingin lari dari panggilan Tuhan. Berapa kali saya ingin ditawarin saudaraku dari dunia. Pernah saya ditawarin ada satu anak Tuhan. Pak Adrian mau enggak? Ini ada satu anak cabang perusahaan saya, pegang. Tertarik enggak? Tertarik banget saudaraku. Bisa nego di hadapan Tuhan. Yang pernah saya saksikan itu yang paling berat untuk saya waktu itu. Yang mau dibawa ke Amerika oleh orang tua angkat saya. Saudara, di pikiran saya ini cuma jalan ini ketikan dolar. Dolar. Pokoknya dolar di pikiran saya. Karena yang bawa saya itu orang tua angkat saya itu benar-benar sangat kaya di Jakarta dulu. Dan pindah ke Amerika, bawa perusahaan ke Amerika. Dan waktu itu gampang kita pindah ke Amerika. 1 minggu surat selesai. Tapi
Karena saya mengingat terus, iya, nasar saya dan diselamatkan Tuhan. Saya renungkan dari kecil tuh seharusnya tuh udah banyak kali mati. Saya sakit-sakitan dari kecil, sakit-sakitan bertahun-tahun. Dan Tuhan selamatkan saya. Saya selalu renungkan itu. Dan kemudian saya ingat nazar saya. Akhirnya saya menolak itu. Namun memang daging saya menyesal. Ketika saya ditinggalkan ke Amerika, saya menyesal kurang lebih 6 bulan saya gak bisa tidur. Susah makan. Itu dolar gak bisa lari. Itu muncul dari mata kanan, keluar dari mata kiri. Cuma angka dolar di sini. Dan susah tidur. Gak bisa tidur. Aduh Tuhan, kenapa? Saya ngomong gini, Adrian, kamu benar-benar bodoh kamu. Goblok kamu, kenapa gak ikut? Sekarang begini, menderita sengsara, mau makan aja. Senin Kamis melayani Tuhan. Kamu itu kata-kata itu terus, kamu bodoh, kenapa gak ikut? Tapi ketika saya mulai dipulihkan dan mengerti, saya katakan setiap hari, kamsia Tuhan, untung saya gak pergi. Kalau saya pergi, memang dolar itu mungkin pastilah dolar saya itu udah banyak. Tapi kemungkinan besar saya pasti hilang dari Tuhan. Saya pasti hilang, saya jamin itu. Karena waktu-waktu itu tuh masih pertumbuhan proses. Dan apalagi tinggal di luar negeri, di Amerika sana yang negara bebas begitu. Sekarang pun saya ada katakan Tuhan, kamsia Tuhan. Ya godaan-godaan itu sudah lewat ya. Saya bilang Tuhan, secara dunia ya mungkin materi sedikit, uang sedikit, harta sedikit. Ya istilahnya pas-pasan lah. Puji Tuhan. Pas mau beli bakmi ada, puji Tuhan. Mau beli apa? Pas ada. Iya. Mau ke luar negeri, pas bisa pergi. Jadi ekonomi pas-pasan, tapi bisa semuanya. Jadi bersyukur saudaraku. Iya. Jadi kalau saya renungkan kebaikan Tuhan untuk pribadi saya, aduh, mau ditawarin berapapun, yuk kamu tinggal pelayanan, no way. Saya bilang Tuhan, saya bahagia melayani Tuhan. Bahagia banget. Kenapa? Saya renungkan tadi ini sesadar-sadarnya. Ya, yang kedua, yang kita harus renungkan. Kenapa kita wajib melayani Tuhan? Yaitu sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Kalau tadi poin pertama tadi kita sadar itu, maka seharusnya kita berterima kasih. Saudara berterima kasih kepada orang yang memberikan kita melepaskan hutang dari 100 miliar dan membebaskan dari hukuman mati. Saudara mau bayar apapun gak bisa membayarnya itu. Mau pakai apapun. Nah kepada Tuhan saudaraku, kita mau bayar pakai apapun gak bisa membayar itu. Amin. Karena darah Yesus bukan emas dan perak. Tapi pakai darah Yesus, darah yang mahal. Inilah yang menebus saudara dan saya. Kita buka dalam Lukas 8 ayat 1-3. Orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, pasti melayani Tuhan. Boleh bantu saya bacakan? Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, kita melihat saudaraku, beberapa perempuan yang dibebaskan dari roh jahat disembuhkan. Ya, ada yang 7 roh merasuknya dibebaskan. Dan ketika mereka dibebaskan, kita baca semua yang dibebaskan ini, semua loh, melayani Tuhan, melayani Yesus dan murid-muridnya. Ikut rombongan Yesus melayani mereka.
dengan kekayaan mereka. Salah satu perempuan di cerita di sini yaitu istri daripada Kusa, itu bendahara. Ya, bendahara Herodes, orang istana. Tapi dia terjun melayani rombongan Yesus dan murid-muridnya dengan harta, dengan uang mereka. Dan beberapa dari perempuan ini, herannya di sini, yang ini di luar murid Yesus ya, enggak ada laki-laki, perempuan semua. Laki-laki kemana? Saya baca di dalam Alkitab ada 9 wanita perempuan yang melayani Yesus ketika Yesus tolong. Yang pertama, mertua Petrus, begitu sembuh langsung melayani detik itu juga. Kemudian Maria, saudara Lazarus, ya, saudara Marta. Kemudian Marta, saudaranya Maria tadi. Kemudian Maria Magdalena melayani dengan kekayaannya ketika dibebaskan dari 7 roh jahat. Kemudian Yohana, istri Kusa. Dan kemudian Susana. Yang ketujuh Salome. Salome ini adalah adik daripada ibu Yesus. Jadi tantenya Yesus lah. Kemudian Maria ibu Yakobus. Dan 9 perempuan berdosa. Banyak banget Maria ya. Saya bercanda, Tuhan, kita ini bapak-bapak ini enggak dihitung nih. Gunawan, Aling, semua aduh kita ini di luar hitungan nih. Makanya sampai sekarang itu ya mungkin kali ya naluri perempuan ibu-ibu ya. Di mana-mana saya lihat di dalam gereja lebih banyak wanita. Dan kalau bilang mau melayani, yang cepat berseperti itu adalah wanita. Mereka tuh gak mikir-mikir. Ya, harta mereka kasih. Kalau kita bapak-bapak dikalkulasi dulu. Nah saudaraku, tapi saya percaya malam hari ini kita masuk dalam daftar yang ke-10 dan seterusnya. Amin. Iya. Luar biasa saudaraku. Nah, mereka yang dibebaskan ini tahu berterima kasih. Langsung saudaraku, langsung. Haleluya. Iya. Ini belum dimuridkan loh. Begitu dibebaskan langsung ikut Yesus. Bukan hanya melayaninya, tapi ikut rombongan Yesus. Ketika Yesus dan muridnya selesai pelayanan, mereka menjamunya. Mereka menyiapkan makanan mereka, konsumsi mereka. Luar biasa loh. Bukannya sekali 2 kali. Kemanapun Yesus dan rombongannya, murid-muridnya melayani, selalu ada rombongan wanita ini. Menjamu mereka, melayani mereka. Luar biasa. Nah kenapa? Karena mereka berterima kasih. Tuhan sudah sembuhkan. Dibebaskan dari 7 roh jahat. Pokoknya rata-rata dibebaskan dari roh jahat. Yang lebih heran lagi saudara yang saya renungkan ini. Yang Yohana ini orang di dalam istana loh. Istana Herodes. Waktu itu yang memusuhi orang-orang Yahudi. Tapi dia berani loh. Dia keluar loh. Ikut rombongan ini. Melayani. Dan saya yakin pasti suaminya kasih. Karena dia pergi. Dan suaminya itu adalah bendahara pada waktu itu. Bendahara raja. Mungkin suaminya juga renungkan itu. Aduh istri saya sudah dibebaskan Tuhan. Ditolong Tuhan. Nah gimana dengan kita saudaraku? Seperti kan zaman sekarang ini banyak orang yang melayani itu terpaksa. Ya. Melayani pun juga asal-asalan. Ogah-ogahan. Padahal cuma pelayanan kecil aja. Aser pun bisa ditinggalin. Ya.
Belum Tuhan minta yang besar. Belum Tuhan minta harta kita. Kalau Tuhan minta harta kita, mungkin kita banyak alasan. Padahal kita nggak sadar ini, kita sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Jangan ukur pertama dengan, wah mana be, duit saya baru sedikit nih, usaha saya masih kecil. Keselamatan apa berkat itu ukur dari yang pertama tadi. Keselamatan. Itu mau saudara mau bayar. Coba kalau Tuhan iseng. Satu hari bayar 100 rupiah aja. Keselamatan satu hari 100 rupiah. Nah hitung deh saudaraku. Bayar napas. Bayar kesehatan. Bayar mata penglihatanmu. Pendengaranmu bayar semuanya. Bayar. Kita nggak bisa bayar. Tapi Yesus baik. Dia hapus semua. Yesus cuma minta kita layani dia. Amin. Nah saudaraku, Paulus sadar itu. Dia sadar itu. Dia berhutang. Bukan kepada daging, tapi kepada roh. Dan kedua, Paulus sadar saudaraku. Bahwa dia berhutang kepada jiwa-jiwa. Kenapa? Karena manusia semua akan binasa karena dosa. Manusia itu adalah seterunya Allah. Dan Paulus sadari itu. Dia sudah dibebaskan. Paulus berkata, akulah orang yang paling berdosa. Sadar gak kita saudaraku? Memang Paulus berkata begitu. Tapi kalau kita renungkan mungkin kita lebih berdosa dari Paulus. Paulus yang pertama di dalam Alkitab mengakui dialah orang yang paling berdosa. Dia sadar benar itu. Itulah sebabnya dia mau melayani Tuhan. Itu alasan Paulus melayani Tuhan. Berhutang kepada daging, bukan kepada daging, tapi kepada roh dan juga berhutang kepada jiwa-jiwa. Jadi kita dikatakan saudaraku. Ya. Nah, Yesus sudah memberikan kita satu keteladanan. Bisa bantu baca Markus 10 ayat 45. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Markus 10 ayat 45. Silakan yang sudah mendapatkannya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yesus memberikan contoh, dia datang melayani bukan untuk dilayani. Nah, ini adalah posisi Yesus datang sebagai hamba. Nah, kata melayani dari bahasa Yunani yaitu diakoneo. Diakoneo itu adalah seorang hamba yang selalu ada di meja makan. Untuk apa? Menyediakan makanan untuk tuannya, untuk orang-orang, untuk datang makan. Nah kata melayani ini yaitu orang yang membawa perubahan. Nah hamba ini yang suka di meja makan, menyediakan makanan, itu membawa perubahan. Orang lapar jadi kenyang. Orang yang udah loyo jadi kuat kembali. Karena apa? Makan. Nah jadi kata melayani ini yaitu kita membawa perubahan seperti Yesus membawa perubahan menjadi diakoneo. Ya, orang berdosa diselamatkan. Yang sakit disembuhkan. Itulah diakoneo. Ya, memberi perubahan. Nah, kita sebagai hamba, saudaraku, kalau kita mau memberikan perubahan, maka kita harus menjadi hamba dulu. Amin. Kita harus menjadi hamba bukan bos. Kalau kita sadar kita adalah hamba, maka kita pasti menjadi diakoneo. Pelayanan kecil pun pasti memberikan perubahan. Saudara jangan anggap enteng itu asir. Cuma salamin orang shalom. Perubahan apa itu? Banyak orang loh yang bersaksi diberkati dengan asir. Apanya memberkati? Senyumannya. Coba saudara asir pepayanya pepaya Cibinong. Shalom. Orang itu saya jamin minggu depan dan seterusnya hilang. Dibilang sini, wah gereja Ablob Cambang KBC penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa. Wah tertarik orang datang.
datanglah si Ani, ya. Kemudian jangan siapa yang kasih contoh ya, nggak usah kasih contoh. Datanglah ada si Aser tuh, si A. Wah Ani dengar, wah abon pejambang itu katanya luar biasa. Begitu sampai masuk ketemu Asernya, Shalom. Wih, Ani langsung kaget. Waduh benar nggak sini yang dia dengar? Dia langsung udah ciut dia. Begitu disambut Shalom, mungkin orang itu lagi mumet ya. Lagi galau. Shalom apa kabar? Tenang hatinya. Yang tadinya galau, aduh enak ya. Seperti dulu saya pernah saksikan. Saya waktu ke Singapura ikut seminar dan saya singgah di gerejanya Konghi, iya. Yang Asernya itu bilang begini, sebelum saya masuk loh. Dia bilang, Pak, saya kaget. Semua orang yang datang ke sini, termasuk jiwa baru, kami jamin 100% nggak akan keluar lagi. Saya kaget. Saya bilang, kenapa begitu? Dia nggak cerita. Begitu saya disambut, saudaraku. Saya disambut yang tadi dengan senyum. Diantar sampai, padahal itu jauh. Gereja Kong itu kan di satu gedung yang besar, lantai atas gitu. Itu diantar jauh loh. Diantar sampai ke, itu kan parit itu kursinya. Ditunjukin situ. Begitu saya duduk baru dia mundur. Gitu. Kemudian saya kebelet, selari ke toilet gitu. Begitu saya mau keluar, saya kaget. Ada Aser jemput saya. Saya kaget, saya pikir orang jahat gitu. Mari. Diantar saya sampai ke toilet. Toiletnya tuh jauh sekali. Muter lagi, diantar saya sampai di situ. Saya pikir ya udah, saya keluar, saya kaget masih berdiri di pintu. Antarin lagi saya pulang. Masuknya ke dalam gedung lagi gitu. Begitu selesai ibadah, dibawa saya, karena kan tadi saya orang baru. Dibawa ke satu ruangan lain, duduk di satu meja. Bapak mau minum apa? Kopi, teh, atau apa? Dalam hati saya pantasan kalau gak masuk di sini gak akan keluar lagi. Kemudian diajak jalan-jalan. Dia ngomong begitu saudaraku. Kami jamin, ada gak Aser di sini? Berani gak ngomong gitu? Saya jamin 100% kamu udah masuk sini gak akan keluar lagi. Wih luar biasa benar-benar. Aduh sebenarnya benar Tuhan. Dia berani ngomong gitu. Pelayanannya luar biasa banget. Kita mungkin udah capek duduk gitu. Kita cuma bergerak dan pikir kita mau berdiri. Dia datang. Kenapa Pak? Saya bisa bantu apa? Wih luar biasa banget nih pelayanannya. Dan katanya yang saya dengar itu waktu itu. Mereka itu dilatih seperti yang dilatih itu pramugarinya Singapore Airlines. Katanya itu yang terbaik di dunia. Apa namanya itu? Yang di pelayanan di Singapore Airlines itu tuh pramugarinya itu saudaraku katanya nomor 1 pelayanan di dunia. Maskapai. Nah mereka dilatih seperti itu. Bagaimana melayani konsumen. Bagaimana melayani dengan hati. Dididik seperti itu. Dahsyat banget. Nah, saudaraku itulah yang dimaksud dengan diakonio. Nah marilah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita sebagai orang yang sudah percaya, sudah ditebus, kita pasti siap menjadi pelayan Tuhan. Amin. Kita siap untuk melayani Tuhan. Mengabdi, kata mengabdi itu tidak ada alasan apapun. Pokoknya kita sadar benar, kita melayani Tuhan yang terbaik. Dan kita punya Tuhan yang terbaik, Tuhan Yesus. Dia sudah kasih kita semuanya gratis 100%. Amin. Mari kita melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus ada di mana aku ada. Dan barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa Surgawi. Amin.
pelayanan itu adalah kehormatan, kemuliaan dari Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang rela, Bapa di surga menghormati saudara. Terima kasih Bapak. Ada orang yang diberkati Tuhan sebagai raja. Ketika dia mengerti itu, walaupun dia tidak bisa pergi, tapi dia pergi ketika dia memberkati ladang Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, tapi semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, materi kita di hadapan Tuhan, semua Tuhan perhitungkan ada harganya. Sekecil apapun yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan, kita lakukan seperti tadi Kolose 3:23. Seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan mencatat semua itu. Mungkin kita dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesakitan, kita melayani Tuhan. Namun kita sadar bahwa kita sudah ditebus, penderitaan kita, kesusahan kita tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Kita sadar kita sudah dibebaskan dari roh jahat, dari kuasa kegelapan. Maka kita berterima kasih untuk semua itu. Dan kita siap mengabdi kepada Tuhan. Kita melayani kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa terpaksa. Orang percaya pasti siap mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita. Itu pun tidak akan bisa membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pakai kami. Kami melayani Engkau seumur hidup kami Bapa. Kuduskan hati kami. Kuduskan motivasi kami melayani Engkau Bapa. Apapun kami kasih kepadamu Tuhan, tidak sebanding dengan pengorbananmu. Tidak bisa kami ganti dengan emas dan perak kalau kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.